Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Julianto dengan NIM 2020-11180. Saya berasal dari Institut Teknologi PLN, ITPLN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai magnetic couple circuit, di mana pada pembahasan kali ini memuat 4 poin pembahasan, yaitu yang pertama mengenai self-inductance, di mana akan membahas mengenai definisi dan persamaan yang ada pada self-inductance. Pembahasan kedua yaitu mutual inductance, yaitu apa penyebabnya dan bagaimana bentuk persamaan pada mutual inductance. Yang ketiga adalah dot convention, yaitu tujuan dari adanya dot convention dan bagaimana cara melakukan dot convention. Dan yang terakhir yaitu analyze circuit, yaitu di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan persoalan dan akan saya berikan beberapa contoh penyelesaiannya. Memasuki pembahasan poin pertama, yaitu self-inductance. Ketika suatu kumparan atau koil dengan jumlah N lilitan dialiri arus I, maka akan timbul flux magnet di sekitar kumparan tersebut. Berdasarkan hukum Faraday, tegangan yang terinduksi pada kumparan berbanding lurus dengan jumlah lilitan dan perubahan flux magnet terhadap waktu. Atau dalam bentuk persamaannya adalah sebagai berikut. Karena flux yang dihasilkan oleh arus I, maka segala perubahan pada flux merupakan akibat dari adanya perubahan pada arus. Dengan demikian, dapat kita buat persamaan sebagai berikut. Atau yang mana merupakan hubungan arus tegangan induktor itu sendiri. Maka dari persamaan yang telah ada, dapat kita katakan induktansi L adalah sebagai berikut. Induktansi ini biasa disebut induktansi diri atau self-inductance, karena menghubungkan tegangan yang diinduksi dalam kumparan oleh arus yang berubah terhadap waktu dalam kumparan yang sama. Memasuki pembahasan kedua yaitu mutual inductance, di mana mutual inductance itu merupakan suatu fenomena di mana ketika dua kumparan atau koil yang berada dalam jarak yang berdekatan satu sama lain, itu akan mengakibatkan flux magnet yang terbentuk oleh arus dari salah satu kumparan itu akan terhubung atau link dengan kumparan lainnya, yang kemudian akan menginduksi tegangan. Hal ini melanjutkan pembahasan dari self-inductance, yaitu sebagai contoh, ketika dua kumparan dengan self-inductance L1 dan L2 yang saling berdekatan, untuk contoh gambarnya seperti ini, kumparan 1 dengan jumlah lilitan N1 dan kumparan 2 dengan jumlah lilitan N2, kita asumsikan bahwa induktor kedua itu tidak memiliki arus. Flux magnet yang timbul dari kumparan 1 atau flux 1 itu memiliki dua komponen, di mana komponen pertama adalah flux 1,1 yang hanya terhubung dengan kumparan 1 dan komponen lainnya yaitu flux 1,2 yang terhubung dengan kedua kumparan, yaitu kumparan 1 dan kumparan 2. Walaupun secara teknis kedua kumparan ini terpisah, jaraknya, fisiknya itu terpisah, kedua kumparan tersebut sebenarnya terhubung melalui medan magnet atau magnetically coupled. Karena keseluruhan flux 1 itu terhubung dengan kumparan 1, maka tegangan yang terinduksi pada kumparan 1 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, karena hanya flux 1,2 yang terhubung dengan kumparan 2, maka tegangan terinduksi pada kumparan 2 adalah sebagai berikut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu karena flux-flux yang terbentuk itu ditimbulkan oleh adanya arus yang mengalir, I1, maka persamaan tegangan terinduksi pada kumparan 1 adalah sebagai berikut. Di mana L1 adalah self-inductance dari kumparan 1, maka persamaan tegangan terinduksi pada kumparan 2 dapat kita samakan menjadi sebagai berikut. Atau
M21 sama dengan N2 D flux 12 per DI1. M21 di sini dikenal sebagai mutual inductance dari kumparan 2 dengan yang terikat dengan kumparan 1. Subskrip 21 atau angka kecil 21 di bawah M itu menandakan bahwa M21 merupakan induktansi yang memiliki tegangan pada kumparan 2 yang diinduksi oleh arus pada kumparan 1. Maka dapat kita katakan persamaan open circuit mutual voltage atau tegangan terinduksi pada kumparan 2 adalah sebagai berikut. Nah, sebagai contoh, apabila arus I2 yang mengalir pada kumparan 2, sementara pada kumparan 1 yang tidak dialir arus, flux magnet 2 akan terbentuk pada kumparan 2 yang terdiri dari dua komponen flux, di mana komponen pertama adalah flux 22 yang hanya terhubung dengan kumparan 2 dan flux 21 yang terhubung dengan kedua kumparan. Untuk bentuk persamaannya adalah sebagai berikut. Seperti penjelasan pada saat arus I1 yang mengalir pada kumparan 1, tegangan terinduksi pada kumparan 1 dapat kita turunkan persamaannya menjadi sebagai berikut. Di mana untuk M12 adalah N1 D flux 21 per DI2. Untuk gambar rangkaiannya adalah sebagai berikut. Ini untuk kebalikannya dari yang sebelumnya, di mana arus ini mengalir pada loop atau rangkaian yang di sebelah kanan atau kumparan yang kedua. Karena M12 dan M21 adalah seimbang atau bernilai sama, maka dapat kita katakan M12 sama dengan M21 atau sama dengan M untuk kita simpelkan. Kita sebut M ini sebagai mutual inductance antara kedua kumparan, yaitu seperti halnya self-inductance L, mutual inductance M itu dapat kita ukur dengan satuan Henry. Perlu diketahui bahwa mutual coupling itu hanya akan timbul apabila kedua induktor atau kumparan itu berada pada jarak yang berdekatan. Dan sirkuitnya ini ditenagai oleh sumber yang berubah terhadap waktu. Dari kedua contoh kasus yang telah dijelaskan ini dapat kita simpulkan bahwa mutual inductance itu terbentuk jika tegangan terinduksi oleh arus yang berubah terhadap waktu pada sirkuit yang berdekatan. Hal ini merupakan salah satu dari karakteristik induktor itu sendiri yang menghasilkan tegangan apabila dipengaruhi oleh arus yang berubah terhadap waktu pada induktor yang berdekatan. Jadi untuk secara simpelnya atau dapat kita tarik kesimpulan, mutual inductance adalah kemampuan suatu induktor untuk menginduksi tegangan pada induktor yang berada di dekatnya yang dapat kita ukur dengan satuan Henry. Baik, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu adalah dot convention. Tidak seperti self-inductance yang polaritasnya ditentukan oleh arah referensi arus dan polaritas referensi tegangan, atau menurut konvensi tanda pasif, polaritas tegangan mutual ini tidak mudah untuk ditentukan, karena ada 4 terminal yang terlibat. Pilihan polaritas yang tepat ditentukan dengan memeriksa orientasi atau cara tertentu di mana kedua kumparan ini dililitkan secara fisik dan menerapkan hukum Lenz bersama dengan aturan tangan kanan. Karena tidak memungkinkan untuk menunjukkan detail konstruksi kumparan pada skema rangkaian, maka di sini akan menerapkan konvensi titik dalam analisis rangkaian atau dot convention. Dengan konvensi ini, sebuah titik ini ditempatkan dalam rangkaian pada salah satu ujung dari masing-masing dua kumparan yang digabungkan secara magnet atau magnetically coupled. Ini untuk mengindikasikan arah flux magnetik jika arus masuk ke terminal bertitik pada kumparan tersebut. Nah, untuk aturannya ini yang pertama, jika arus memasuki terminal bertitik pada satu koil, polaritas referensi tegangan mutual koil kedua atau kumparan kedua adalah positif pada terminal bertitik pada koil atau kumparan kedua. Jika arus meninggalkan terminal bertitik pada satu koil atau kumparan satu, polaritas referensi tegangan mutual koil kedua atau kumparan kedua adalah negatif pada terminal bertitik pada koil atau kumparan kedua. Nah,
Polaritas referensi tegangan mutual ini bergantung pada arah referensi arus induksi atau titik-titik di kumparan yang digabungkan. Ini adalah contoh gambar bagaimana penempatan titiknya, di mana untuk poin A dan poin D itu karena titiknya itu dapat dikatakan searah, maka untuk nilai M-nya adalah positif. Sedangkan untuk B dan C yang saling berlawanan, itu untuk nilai M-nya adalah negatif. Kita juga melihat dari bagaimana arah arus berputarnya. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kumparan couple yang di seri yaitu memiliki aturan dot yang hampir sama dengan kumparan couple pada umumnya, di mana untuk hubungan yang searah, total induktansinya adalah sebagai berikut, dan itu adalah contoh gambar dari kumparan couple yang di seri yang searah, yang saling menjumlahkan. Sedangkan untuk kumparan couple yang di seri dengan hubungan yang saling berlawanan, total induktansinya adalah sebagai berikut. Sama seperti couple yang sebelumnya, yaitu untuk yang saling berlawanan, itu M-nya adalah negatif, dan untuk yang searah adalah positif. Baik, memasuki ke pembahasan terakhir, yaitu analysis sirkuit. Di sini, setelah mengetahui bagaimana cara menentukan polaritas dari tegangan mutual, selanjutnya adalah memasuki pembahasan bagaimana cara menganalisa suatu sirkuit dengan mutual inductance. Sebagai contoh, ini adalah salah satu gambaran bagaimana kumparan atau sirkuit dengan mutual inductance. Bagaimana cara menyelesaikan untuk mencari tegangan terinduksi, baik itu untuk kumparan 1, atau loop 1, atau kumparan 2, ataupun loop 2. Pertama-tama kita gunakan KVL atau Kirchhoff Voltage Law pada kumparan 1, di mana KVL pada kumparan 1 adalah rumusnya sebagai berikut. Atau dapat kita katakan bila kita gunakan dalam domain frekuensi, persamaannya adalah sebagai berikut. Dan untuk kumparan 2 atau lilitan 2, itu kita gunakan KVL juga dengan rumus sebagai berikut. Dan apabila kita ubah ke dalam domain frekuensi, rumusnya adalah sebagai berikut. Sebagai contoh kedua, analisa rangkaian di bawah dengan menggunakan domain frekuensi. Kita gunakan KVL untuk kumparan 1. Ini adalah contoh rangkaian kedua. Gunakanlah KVL untuk kumparan 1, maka didapatkan suatu persamaan sebagai berikut. Dan untuk KVL pada kumparan kedua, kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Baik, memasuki pembahasan contoh soal. Contoh soal pertama, yaitu hitunglah besar nilai arus I1 dan I2 ke dalam bentuk fasor dari rangkaian di samping. Pertama-tama kita gunakan KVL untuk loop 1, di mana kita dapatkan besaran sebagai berikut. Dan gunakan KVL untuk loop 2, dan kita dapatkan nilai sebagai berikut. Setelah kita dapatkan I1 dari KVL pada loop kedua, maka kita substitusikan KVL pada loop 2 ke dalam persamaan hasil KVL loop pertama. Maka dihasilkan nilai sebagai berikut untuk besaran I2, yang apabila kita ubah ke dalam bentuk fasor adalah 2,91 dengan sudut 14,04 derajat ampere. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai I2-nya yang dalam bentuk fasor, maka kita substitusikan hasil ini ke dalam KVL loop 2. Sebelumnya,
KVL pada loop 2 ini kita ubah ke dalam bentuk fasor terlebih dahulu, di mana bentuk fasornya adalah untuk KVL loop 2 yaitu 4,472 dengan sudut minus 63,43 derajat. Yang dikalikan dengan I2 sesuai dengan persamaan pada KVL loop 2 yaitu 2,91 dengan sudut 14,04 derajat, sehingga dihasilkan untuk nilai I1-nya adalah 13,01 dengan sudut minus 49,39 derajat ampere. Baik, memasuki contoh soal kedua. Carilah besar nilai V node, di mana pertama-tama kita gunakan KVL untuk loop 1, yang mana menghasilkan persamaan sebagai berikut, dan gunakan KVL untuk loop 2, sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut untuk mendapatkan nilai I1, yaitu minus 5 plus J10 dikali dengan I2. Karena nilai I1 sudah kita dapatkan, maka substitusikan ke dalam hasil atau persamaan KVL loop 1, sehingga kita dapatkan persamaan sebagai berikut untuk mendapatkan nilai I2, yaitu 2 dengan sudut minus 135 derajat ampere. Karena V node merupakan bagian dari loop 2, maka dapat kita terapkan hukum Ohm di mana V node adalah resistansi dikali dengan arus, di mana R2 dan I2 itu dikalikan. R2 adalah 10 ohm dan I2 adalah yang telah kita dapatkan tadi 2 dengan sudut minus 135 derajat. Sehingga V node kita dapatkan besarannya yaitu 20 dengan sudut minus 135 derajat volt. Memasuki contoh soal ketiga, yaitu carilah besar nilai V node, di mana sama seperti persoalan sebelumnya, kita gunakan KVL untuk loop pertama, kita dapatkan persamaan sebagai berikut, dan kita gunakan KVL untuk loop kedua, kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, kita substitusikan hasil KVL loop 2 ke dalam KVL loop 1. Sehingga kita dapatkan nilai I2 adalah sebagai berikut, yang telah dirubah ke dalam bentuk polar, yaitu 1,081 dengan sudut 144,162 derajat ampere. Nah, sama seperti sebelumnya juga, karena V node ini merupakan bagian dari loop 2, maka dapat kita terapkan hukum Ohm, di mana V node adalah R2 dikali dengan I2, yaitu 1 dikali dengan 1,081 dengan sudut 144,162 derajat. Sehingga dapat kita katakan nilai V node adalah 1,081 dengan sudut 144,162 derajat volt. Memasuki contoh soal keempat, carilah persamaan Norton pada terminal AB dari rangkaian di samping. Pertama-tama yaitu kita harus tentukan dulu arus dan tegangan Norton, yaitu dengan cara menemukan admitansi dari resistor 2 ohm dan induktor 2 ohm terlebih dahulu pada terminal yang sebelah kanan. Di mana untuk admitansi 1 yaitu adalah setengah ohm atau hasilnya ya 0,5 ohm, dan untuk admitansi 2 adalah 1 per J6 ohm atau sama dengan minus J0,167 ohm. Lalu gabungkan nilai-nilai admitansi yang sudah kita temukan dengan impedansi secara bertahap dengan menggunakan seri dan paralel untuk mendapatkan tahanan Norton. Yang pertama yaitu admitansi ketiga adalah admitansi 2 ditambah dengan admitansi L, di mana hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu J 1,833. Selanjutnya adalah kita cari impedansi Z3, yaitu 1 per
admitansi 3, dan Z4 adalah hasil dari Z3 yang diparalelkan dengan J atau mutualnya, itu nilai mutual, didapatkan nilai sebagai berikut. Dilanjutkan dengan mencari nilai Z5, yaitu adalah Z4 yang ditambahkan dengan 8, yang mana hasilnya adalah 7,167 minus J 0,833 ohm. Yang mana Z5 ini adalah sendiri tahanan Norton itu sendiri. Nah, setelah kita ketahui besar tahanan Norton, maka kita dapat ketahui besar arus Nortonnya adalah dengan rumus arus Norton sama dengan V sumber dibagi dengan V sumber ditambah dengan R Norton. Mana 80/80 ditambah dengan 7,167 minus J 0,833, di mana arus Norton kita dapatkan sebesar 9,913 plus J 0,481 ampere. Memasuki contoh soal yang kelima. Dari rangkaian di samping, tentukan nilai I1 dalam domain waktu dan V2 dalam domain waktu. Jika L1 adalah 40 mH dan L2 adalah 5 mH dengan koefisien koplingnya 0,6. Dan kita ketahui di sini bahwa V1 dalam domain waktunya adalah 20 cos omega T dan I2 dalam domain waktunya adalah 4 sin omega T dengan nilai omega yaitu 2000 radian per second. Pertama-tama kita temukan dulu nilai mutual inductance atau M-nya. Di mana M dapat kita temukan dengan persamaan sebagai berikut dan dihasilkan hasilnya itu kurang lebih 8,49 mH atau 8,49 kali 10 min 3. Selanjutnya adalah temukan nilai I1 dalam domain waktu dengan gunakan domain waktu V1T. Untuk rumusnya sebagai berikut, dan kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan. Nah, setelah kita lakukan operasi sesuai dengan persamaan tersebut, kita dapatkan bahwa domain waktu I1 adalah hasil dari integral minus 1198 cos omega T, dan di mana hasilnya adalah minus 0,599 sin omega T untuk I1 dalam domain waktunya. Selanjutnya, yaitu kita temukan nilai V2 dalam domain waktu dengan menggunakan hasil dari domain waktu yang I1T, di mana persamaannya adalah sebagai berikut. Kita substitusikan hasil yang telah kita ketahui, yaitu karena kita sudah mengetahui I1 dalam domain waktu dari sebelumnya itu adalah minus 0,599 sin omega, maka kita dapat langsung operasikan di mana hasil dari V2 dalam domain waktu adalah 29,829 cos omega T. Baik, memasuki contoh soal 6, carilah besar nilai VO atau V node dari rangkaian di samping. Yang pertama-tama yaitu tentukan besar reaktansi masing-masing dari reaktansi induktansi dan reaktansi kapasitansi dengan omega bernilai 2. Yaitu dari V sumbernya sendiri yaitu 24 cos 2T, di mana 2 di situ adalah omega. Yang pertama-tama, untuk reaktansi dari mutualnya sendiri, nilai mutualnya M, di mana J dikali dengan omega dikali dengan L-nya itu sendiri. Yaitu sehingga menghasilkan untuk M-nya adalah J1, untuk L1 adalah J4, untuk L2 adalah J4, sementara untuk kapasitansi yaitu 1 per J omega C, di mana hasilnya adalah minus J1. Selanjutnya, setelah kita dapatkan besaran masing-masing reaktansi, kita ubah
bentuk sirkuit ke dalam bentuk ekivalennya, di mana kita dapatkan sebagai berikut. Gunakan analisis node pada node V, di mana persamaannya adalah sebagai berikut, sehingga kita dapatkan besar nilai V pada node V adalah 4,364 volt. Gunakan hasil analisis node V tersebut untuk mencari besar nilai V node, di mana besar nilai V node adalah sebagai berikut untuk persamaannya, sehingga dihasilkan nilai akhirnya adalah minus 2,182 volt, atau kita ubah ke dalam bentuk lainnya adalah minus 2,182 cos 2T volt. Baik, memasuki contoh soal ke-7, carilah besar I2, I1, V1, V2, V node, dan daya dengan satuan kompleks dari sumbernya itu dengan rangkaian di samping. Pertama, tentukan besar nilai untuk membuat rangkaian ekivalennya itu dengan rasio trafo K sama dengan 2. Ini 2:1. Di mana untuk 12 ohm dan minus J6 itu kita hubungkan dengan sisi primernya, kita dapatkan besaran sebagai berikut. Dan untuk yang J3 kita hubungkan dengan sisi primer, kita dapatkan besaran dengan nilai sebagai berikut. Nah, ketika kita sudah dapatkan besar nilai untuk membuat rangkaian ekivalen, kita ubah bentuk rangkaian tersebut ke dalam bentuk rangkaian ekivalennya. Kita dapatkan sebagai berikut. Setelah kita dapatkan rangkaian ekivalennya, kita gunakan KCL atau Kirchhoff Current Law pada node I, di mana persamaannya adalah sebagai berikut, sehingga dihasilkan V1 itu sebesar 21,0067 dengan sudut 147,43 derajat volt, di mana V1 adalah sama dengan V2 aksen. Sedangkan untuk mencari V2, yaitu kita gunakan rumus K V2 aksen, di mana K adalah rasio dari trafo, dan V2 aksen adalah besar nilai V1, sehingga kita dapatkan besaran nilai V2-nya adalah 42,135 dengan sudut 147,43 derajat volt. Nah, karena V2 ini sama dengan V0, sehingga kita dapat simpulkan atau kita telah dapatkan besaran nilai V0-nya adalah 42,135 dengan sudut 147,43 derajat volt. Selanjutnya, karena kita telah mengetahui besar nilai tegangannya, maka dapat kita terapkan hukum Ohm untuk mendapatkan nilai-nilai arusnya, yaitu untuk arus I1 dan I2. Di mana untuk I1, itu kita dapatkan V sumber dikurangi dengan V1 dibagi dengan rasio trafonya. Sehingga kita dapatkan, yaitu untuk besaran I1 adalah 25,9 dengan sudut 70 derajat ampere, yang mana I1 adalah sama dengan I2 aksen. Sedangkan untuk I2, yaitu besarannya adalah I2 aksen dibagi dengan rasio dari trafonya. Sehingga kita dapatkan besar nilai I2 adalah 12,45 dengan sudut 70 derajat ampere. Nah, untuk mencari kompleks power yang dari sumber, itu kita dapat menggunakan rumus daya pada umumnya, di mana S sama dengan V sumber dikali dengan I1 asteris. Di mana S adalah dengan Vs-nya itu adalah 60 dengan sudut 90 derajat, dikali dengan I1 asteris, yaitu 25,9 dengan sudut minus 70 derajat, VA. Nah, setelah kita dapatkan hasil akhirnya, ubahlah S atau daya ini ke dalam bentuk bilangan kompleks, di mana S adalah 1460,282 ditambah dengan J 531,5 volt ampere. Baik, sekian untuk penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada kritik dan saran dapat menghubungi kontak email dan sosial media yang tertera pada slide terakhir. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.